Panatua Zaesin akan melanjutkan perjalanan spoiler alur cerita Battle Through the Heavens versi novel. Kita langsung saja ke TKP. Pertempuran melalui surga, bab 1045. Bab 1045, menuju lembah api yang membara. Ekspresi Cheng Yao berubah menjadi sangat buruk ketika dia mendengar kata-kata Penatua Chi Huo. Namun, karena status pihak lain, dia hanya bisa berkumpul dengan erat terlepas dari seberapa tidak puasnya dia. Dia dengan kejam melirik Liu Qing. Matanya memenuhi amarah. Meskipun Cheng Yao tahu bahwa masalah telah pulih karena penampilan Xiao Yan, dia benar-benar kesulitan membentuk kebencian terhadap alkemis level 7. Ini karena dia dengan jelas memahami betapa hebatnya kemampuan yang dimiliki oleh seorang alkemis level 7. Dibandingkan dengan ekspresi jelek Cheng Yao, wajah Liu Qing tertutup dengan riang. Dia menangkupkan tangannya ke arah Peter Chi Huo saat dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih banyak, Peter Chi Huo." Peter Chi Huo tersenyum dan memutar ulang pandangan sekilas pada Xiao Yan di samping Liu Qing. Dia dengan cepat melangkah maju, menangkupkan tangannya, dan tersenyum sambil berkata dengan sangat sopan, "Keke, bolehkah saya menanyakan tentang nama teman muda itu?" Yan Xiao. Xiao Yan tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Penatua Chi Huo. Teman muda Yan Xiao sudah memiliki prestasi seperti itu di usianya. Ini benar-benar luar biasa. Bolehkah saya tahu orang hebat mana yang merupakan guru teman muda? Penatua Chi Huo tertawa. Terlepas dari betapa luar biasanya bakat Xiao Yan, tidak mungkin dia mencapai tahap seperti itu jika tidak ada yang membimbingnya. Dia hanyalah seorang pertapa gunung dan tidak bisa dianggap sebagai orang yang hebat. Xiao Yan tertawa dan menyingkirkan pertanyaan ini tanpa membuatnya jelas. Melihat Xiao Yan tidak ingin berbicara lebih banyak tentang topik ini, Penatua Chi Huo buru-buru menutup mulutnya. Dia mungkin Elder of the Burning Flame Valley, tapi dia hanya seorang ahli Dozong. Dia masih mempertahankan nada sopan untuk alkemis tingkat 7. Haha, Liu Qing, lubang cacing di kota Tianhuang akan dikelola oleh klan Liu Anda selama 3 tahun mulai hari ini. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengirimkan upeti ke Burning Flame Valley tepat waktu setiap tahun. Mata Elder Chi Huo beralih ke Liu Qing saat dia berbicara dengan senyum ramah. Lubang cacing memberikan penghasilan yang menyehatkan. Klan Liu mungkin bisa mendapatkan hak pengelolaan, tetapi mereka harus membayar sebagian sebagai penghormatan kepada Burning Flame Valley. Ini telah menjadi aturan selama bertahun-tahun. Liu Qing tersenyum dan mengangguk. Dia secara alami sadar bahwa alasan Penatua Chi Huo bermaksud sopan adalah karena Xiao Yan. Sudah ada hasil tentang siapa yang akan mengelola Wormhole. Keke, teman muda Yan Xiao, bolehkah saya tahu jika Anda punya waktu untuk menemani saya yang lama ke Burning Flame Valley? Penatua Chi Huo menggosok tangan dan tersenyum saat dia mengajukan pertanyaan kepada Xiao Yan. Misinya adalah menemukan alkemis tingkat tinggi. Sekarang Xiao Yan telah mengalahkan Zheng Xiu setengah mati, dia akan berakhir dengan tragedi jika Xiao Yan tidak mengikuti Burning Flame Valley. Xiao Yan merenung sejenak saat mendengar ini. Dia cukup tertarik dengan Burning Flame Valley. Tentu saja minatnya berasal dari Skyfire Tree Mysterious Cheng dan yang disebut 9 naga api petir. Meskipun Xiao Yan kurang ingat tentang nyala api, dia akan bisa mendapatkan pemahaman yang lebih besar tentang api surgawi jika dia bisa melihatnya. Bolehkah aku tahu mengapa Burning Flame Valley mencari alkemis tingkat tinggi? Xiao Yan akhirnya bertanya setelah berpikir sejenak. Keke, kepala lembah saya ingin memperbaiki pil obat tingkat tinggi dan membutuhkan kerjasama dari beberapa alkemis tingkat tinggi. Teman muda Yan Xiao, yakinlah bahwa masalah ini tidak akan sulit. Burning Flame Valley akan memberi ketidakseimbangan besar setelah kamu berhasil. Huo buru-buru berkata, menyuling pil obat. Xiao Yan membukakan matanya. Kekuatan kepala lembah dari Burning Flame Valley tampak tidak lebih lemah dari Feng Zunze. Pil obat yang dia butuhkan kemungkinan besar adalah level 7. Tidak mudah untuk memperbaiki pil obat dari level ini. Kepala lembah dari Burning Flame Valley juga seorang alkemis. Xiao Yan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya kepadanya. Sebagian besar waktu, penyempurnaan pil mengandalkan kekuatan sendiri. Bagaimana bantuan orang luar bisa berpengaruh?
Penatua Chihuo memandang Xiao Yan dengan heran saat mendengar ini. Kepala lembah dari Burning Flame Valley bukanlah seorang alkemis. Meskipun dia sangat tertarik pada alkemis, dia tidak dapat menjadi alkemis karena dia tidak memenuhi semua persyaratan. Namun, dia juga orang dengan kemampuan luar biasa. Dengan kemampuan mengendalikan api, dia mampu mengendalikan flame surgawi untuk memperbaiki beberapa pil obat. Namun kadar pil ini tidak terlalu tinggi. Jika dia ingin memperbaiki pil obat tingkat tinggi, dia akan membutuhkan alkemis lain untuk membantu. Liu Qing mendekati Xiao Yan dan dengan lembut menjelaskan. Xiao Yan tanpa sadar terkejut saat mendengar kata-kata ini. Dia segera mendecakkan lidahnya. Seseorang yang bukan seorang alkemis bisa memperbaiki pil obat. Kepala lembah dari Burning Flame Valley ini benar-benar luar biasa. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan mendengar hal seperti itu selama bertahun-tahun. Namun, Xiao Yan juga mengerti bahwa itu adalah sesuatu yang mengandalkan api surgawi dan kontrol yang dimiliki seseorang atas nyala api. Kekuatan tanpa spiritual yang luar biasa dari seorang alkemis sejati yang bisa melihat segala sesuatu di dalam pil obat yang disempurnakan biasanya akan memiliki kekurangan kecil. Tampaknya api surgawi yang diandalkan oleh kepala lembah api dari lembah api yang terbakar adalah 9 naga api petir. Saat ini masih ada periode waktu sampai pengumpulan pil dilakukan. Mungkin aku bisa mengambil kesempatan ini untuk pergi ke Burning Flame Valley untuk mendapatkan 2 perubahan yang tersisa dari Skyfire Tree Mysterious Cheng. Xiao Yan merangkum di dalam hatinya. 3 perubahan misterius Skyfire sangat penting baginya. Jika dia menyelesaikan teknik rahasia ini, kemungkinan kekuatan pertarungannya akan melonjak. Jika dia bertemu dengan seorang ahli seperti Fei Tian di masa depan, dia akan bisa melawannya secara langsung. Bagian dalam pil wilayah diisi oleh para ahli. Ini akan menjadi lebih benar selama pil gathering. Oleh karena itu, Xiao Yan perlu mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan. Karena aku sudah campur tangan, aku secara alami tidak akan mundur. Xiao Yan mengambil keputusan di dalam hatinya sebelum berbicara dengan Penatua Chihuo sambil tersenyum. Penatua Chihuo menghela nafas lega ketika dia mendengar ini. Senyum di wajah lamanya juga meningkat. Dengan lambaian tangannya, seekor burung besar yang tertutup api terbang dari luar tanah terbuka. Dia menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan saat dia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, aku yang dulu akan menunggu teman muda di atas." Tubuh Penatua Chihuo bangkit dan segera mendarat di punggung burung besar itu setelah terdengar suara. "Xiao Yan, apakah kamu benar-benar berencana pergi ke Burning Flame Valley?" Lin Yan di samping buru-buru bertanya ketika dia melihat Penatua Chihuo melompat ke belakang burung besar itu. Dia sadar bahwa Xiao Yan memiliki Skyfire Tree Mysterious Cheng. Jika ini ditemukan oleh Burning Flame Valley, kemungkinan akan menimbulkan beberapa masalah. Xiao Yan mengangguk. Seseorang tidak bisa mendapatkan apa-apa jika tidak mengambil risiko. Selain itu, Burning Flame Valley adalah orang yang membutuhkan bantuannya kali ini. Selama dia pintar, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk mendapatkan versi lengkap dari perubahan misterius 3 Misterius Skyfire. Ku dengar cukup banyak alkemis yang diundang ke Burning Flame Valley kali ini. Semuanya memiliki beberapa keterampilan. Jika mereka berhasil membantu kepala lembah dari Burning Flame Valley memperbaiki pil obat, saya yakin hadiahnya akan sangat besar. Dengan reputasi Burning Flame Valley, mereka tidak akan menganiaya siapapun. Liu Qing tersenyum saat memberikan masukannya. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang Burning Flame Valley. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak peduli tentang hadiah apa yang ada. Itu akan cukup jika dia bisa mendapatkan versi lengkap dari Skyfire Tree Mysterious Cheng. Lin Yan, kamu harus tinggal di kota Tianhuang selama periode waktu ini. Saya akan kembali setelah saya selesai. Selain itu, Liu Qing, ada sesuatu yang perlu saya ganggu. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berbicara. Kamu bisa memberitahuku jika ada sesuatu. Aku bahkan tidak akan mengerutkan dahi selama aku bisa melakukannya. Liu Qing menepuk dadanya dan berbicara dengan sikap tidak terkendali. Bantu aku menyelidiki informasi apapun yang berkaitan dengan seorang wanita bernama Dokter Peri Kecil di wilayah tengah selama periode waktu ini. Xiao Yan perlahan berkata, selain itu, bantu aku menyelidiki klan. Ada seorang gadis bernama Xin Lan di dalamnya.
Xiao Yan tidak tahu bagaimana keadaan dokter peri kecil setelah berpisah untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, Xiao Yan perlu mendapatkan berita secepat mungkin. Klan Liu telah berada di wilayah tengah untuk waktu yang lama, kemungkinan kemampuan mereka untuk mengumpulkan informasi lebih baik daripada miliknya. Adapun Xinlan, Xiao Yan akhirnya tidak tahu dari klan mana dia berasal. Karena dia telah berjanji padanya, Xiao Yan secara alami tidak akan bersembunyi dengan sengaja. Dokter peri kecil, Liu Qing membelai dagunya dan mengangguk. Dia berkata, saya belum pernah mendengar nama ini. Namun, saya akan mengirim seseorang ke daerah pilkada untuk menyelidiki. Adapun gadis bernama Xinlan itu, akan sedikit sulit untuk menyelidikinya. Dari sudut pandang saya, ini seharusnya bukan nama belakangnya. Ada klan dengan berbagai ukuran yang tak terhitung jumlahnya di wilayah tengah. Mencoba menemukan klannya tidak berbeda dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Petik 2. Klannya sepertinya pernah memasuki kursi tetua Menara Pil. Namun, nama mereka seharusnya sudah dihapus sekarang. Kata Xiao Yan. Oh, ekspresi Liu Qing berubah sedikit ketika dia mendengar ini. Klan yang bisa memasuki kursi sesepuh Menara Pil bukanlah faksi biasa. Bahkan jika namanya telah dihapus, kekuatannya pasti akan menjadi sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan klan Liu mereka. Sekarang cakupan pencarian telah sangat berkurang. Baiklah, serahkan masalah ini padaku. Saya akan menyelesaikan masalah ini pada saat Anda kembali. Liu Qing merenung sejenak sebelum menjawab sambil tersenyum. Xiao Yan mengangguk. Dia akan menyelamatkan dirinya dari masalah berkeliaran secara acak seperti lalat tanpa kepala. Xiao Yan mendasarkan dengan dua lainnya setelah memberikan instruksi yang sesuai. Ketika burung besar berwarna merah menyala di langit mengeluarkan teriakan tajam, Xiao Yan akhirnya menangkupkan tangannya ke Liu Qing dan Lin Yan. Jari-jarinya menempel di tanah saat tubuhnya melompat ke langit. Lin Yan buru-buru berbicara saat melihat Xiao Yan bergerak, hati-hati. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk ke Lin Yan. Tubuhnya segera bergerak dan dia mendarat dengan mantap di punggung burung besar itu. Haha, apakah teman muda Yan Xiao? Sudah siap. Penatua Chihuo buru-buru berbicara sambil tersenyum saat melihat Xiao Yan muncul. Xiao Yan sedikit tersenyum. Dia menangkupkan tangannya ke arah Penatua Chihuo dan berkata, Penatua Chihuo, tolong tunjukkan. Penatua Chihuo mengirimkan, memberikan jawaban yang sopan, dan mengganti tangannya. Burung besar di bawah kakinya menjerit tajam. Ia mengepakkan sayapnya yang sangat besar saat terbang dengan cepat menuju langit utara di depan banyak iri sambil membawa angin pembohong yang panas. Bersambung kita lanjut di bab video selanjutnya. Kembali ke TKP. Sebelumnya Panatua Zaesin ngucapin matur nuhun, atas kebaikan kalian, yang sudah like dan subscribe channel YouTube Panatua Zaesin. Kembali ke ceritanya Xiao Yan. Pertempuran melalui surga, bab 1046. Bab 1046, memanggang pegunungan api. Burning Flame Valley terletak di pegunungan Roasting Fire di bagian barat daya wilayah tengah. Pegunungan ini benar-benar terbentuk oleh gunung berapi panas. Sekilas, itu adalah warna merah tua yang monoton. Beberapa puncak gunung berapi mengeluarkan asap pekat putih yang mengepul dan mengembang. Terkadang, akan ada lava yang merembes keluar dari sana. Pegunungan api panggang memiliki reputasi besar di seluruh wilayah tengah. Tentu saja, sebagian besar alasannya adalah karena Burning Flame Valley terletak di sini. Bagian lain dari kebisingan adalah karena lingkungan pegunungan yang keras ini. Meskipun lingkungannya tidak terlalu enak dipandang, gunung berapi yang tidak berujung mengakibatkan energi afinitas api di tempat ini menjadi sangat padat. Berlatih metode Ki afinitas api di sini tidak diragukan lagi akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan 2 kali lipat hadiah dengan setengah usaha. Oleh karena itu, cukup banyak praktisi metode Ki afinitas api yang akan mengambil risiko dan datang ke tempat ini meskipun mereka sadar bahwa itu sangat berbahaya. Pegunungan api panggang tidak jauh dari kota Tianhuang. Perjalanan tersebut memakan waktu kurang dari setengah hari. Selain itu, kecepatan terbang burung besar yang digunakan Peter Chihuo cukup cepat. Oleh karena itu, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan sekelilingnya secara bertahap terisi dengan energi alam setelah 4 jam yang singkat. Kepenuhan semacam ini secara samar-samar bercampur dengan beberapa kekerasan. Mata Xiao Yan menatap ke suasana saat dia berdiri di belakang burung besar itu. Dia hanya bisa melihat garis merah menyala di ujung lainnya.
Garis merah menyala ini cukup mengesankan, dan seseorang pada akhirnya tidak dapat melihat sekilas. Teman muda Yan Xiao. Ini adalah pegunungan api panggang. Markas besar Burning Flame Valley berada di dalamnya. Penatua Chihuo tersenyum kepada Xiao Yan saat dia melanjutkan, pegunungan api yang memanggang diisi dengan energi afinitas api. Namun, karena gunung berapi yang meletus sepanjang tahun, energi ini mengandung beberapa kekerasan di dalamnya. Jika seseorang ingin menyerapnya, dia perlu mendorong kekerasan di dalamnya. Jika tidak, pikiran seseorang akan mempengaruhi setelah pelatihan untuk waktu yang lama. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Meskipun Xiao Yan tidak perlu takut dengan energi kekerasan ini karena api surgawi melindunginya, ini disebabkan oleh niat baik oleh pihak lain. Selain itu, ada banyak magical beast di dalam Roasting Fire Mountain Range yang bahkan lebih pembohong, kejam, dan ganas dibandingkan dengan tempat lain. Selain itu, pegunungan api panggang ini sangat luas dan tanpa akhir. Bahkan Burning Flame Valley saya belum menyelidiki beberapa tempat di dalamnya. Oleh karena itu, teman muda Yan Xiao harus berhati-hati jika Anda berjalan-jalan sendirian. Terima kasih atas pengingat Anda, Penatua Chihuo. Penatua Chihuo memegang tangannya dengan sikap tidak peduli. Dia membungkus lengan bajunya dan burung besar berwarna merah menyala di bawah kaki mereka meningkatkan kecepatannya. Segera berubah menjadi pancaran api yang mengalir ke pegunungan yang terus-menerus. Setelah memasuki pegunungan api panggang, Xiao Yan akhirnya berhasil melihatnya dengan jelas. Tanaman hijau jarang terlihat di pegunungan ini. Sekilas, sebagian besar tempat ini adalah tanah merah tua. Bahkan sepetak rumput tidak dapat ditemukan di tanah. Rupanya lingkungan di tempat ini memang cukup keras. Suhu juga meningkat secara signifikan setelah memasuki pegunungan api panggang. Namun, suhu tidak berarti apa-apa bagi Xiao Yan atau Penatua Chihuo. Oleh karena itu, tidak ada satupun dari mereka yang terlalu khawatir. Mata Peter Chihuo menyapu pegunungan. Mulutnya langsung mengeluarkan peluit. Burung yang sangat merah dan merah menyala itu secara bertahap mengurangi kecepatannya. Sesaat kemudian, ia perlahan turun dan mendarat di kaki gunung berwarna merah cerah. Mata Xiao Yan melayang setelah dia melompat dari punggung burung itu. Ada dua gunung merah terang yang sangat megah di depannya. Kedua gunung besar ini bersandar dekat satu sama lain. Sebuah tangga batu berkelok-kelok menaiki gunung. Mata Xiao Yan berhenti di tempat tidak jauh di depan tangga batu. Kejutan segera melintas di matanya. Ruang di sana secara samar-samar memancarkan riak spasial yang mengejutkan. Jelas, ada ruang tersembunyi di baliknya. Teman muda Yan Xiao, ikuti aku. Penatua Chihuo tersenyum. Dia memimpin untuk menaiki tangga batu. Xiao Yan mengikuti dari belakang saat matanya perlahan menyapu. Hatinya terasa sedikit waspada. Sesaat kemudian, langkah kaki mereka terhenti di ujung tangga batu. Hanya setelah berjalan ke titik ini, Xiao Yan menyadari bahwa ada tembok spasial di sini. Xiao Yan dengan lembut menekan tangannya ke dinding spasial dan kekuatan tolak yang mengejutkan melonjak keluar, dengan kejam menolak tangannya. Dinding spasial yang kokoh. Xiao Yan memegang tangannya. Syok melintas di matanya saat dia berbicara. Dinding spasial ini telah diperkuat oleh kepala lembah dari Burning Flame Valley saya selama beberapa generasi. Ia mampu memblokir serangan elit Douzun. Douzong biasa tidak akan bisa memecahkannya. Penatua Chihuo tertawa. Tembok spasial yang dapat memblokir serangan elit Douzun. Xiao Yan tanpa sadar mendecakkan lidahnya saat mendengar ini. Itu memang layak menjadi Burning Flame Valley. Fondasi semacam itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan faksi biasa lainnya. Penatua Chihuo tertawa. Dia mengeluarkan token giok merah menyala dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di dinding spasial. Riak aneh menyebar, dan orang bisa melihat dinding spasial secara otomatis terbelah secara lambat. Teman muda Yan Xiao, tolong. Penatua Chihuo tersenyum pada Xiao Yan. Setelah itu, dia memimpin untuk masuk. Tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh setelah melangkah melalui dinding spasial. Xiao Yan ragu-ragu sejenak. Langkah kakinya bergerak dan dia perlahan masuk ke celah spasial. Setelah masuk ke celah spasial, tempat di depannya tiba-tiba menjadi cerah. Ia biasa menutup matanya sebelum langsung membukanya dengan lambat. Kejutan di matanya segera menjadi padat. Tangga yang sangat panjang terbuat dari batu hijau muncul di depan Xiao Yan saat ini.
Lingkungan tangga batu itu hijau subur. Xiao Yan membuka matanya dan melihat ke kejauhan, hanya untuk melihat bahwa cukup banyak bangunan telah terungkap di antara tanaman hijau. Ada suara-suara orang yang samar-samar sedang ditransmisikan, berlama-lama di atas lembah tak berbatas ini. Menciptakan dunia sendiri, sungguh layak menjadi salah satu dari 3 lembah besar, bahkan seseorang seperti Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh ketika dia melihat pemandangan yang sama sekali berbeda dari dunia biasa di luar. Ini tidak bisa dianggap menciptakan alam. Kemampuan itu adalah sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh keberadaan kelas Doseng. Namun, setelah dibangun oleh beberapa generasi kepala suku dari Burning Flame Valley tempat ini memang bisa dianggap sebagai utopia di antara dunia gunung berapi. Petua Chihuo menunjuk tangannya. Namun, ada kebanggaan di antara mahkota. Pekerjaan yang terlibat dalam pembangunan lembah besar di dunia gunung berapi ini layak disebut besar. Xiao Yan berevolusi. Tangannya meraih udara kosong di dekatnya. Energi afinitas api tempat ini masih sepadat dunia luar. Namun, kekerasan di dalamnya sudah hilang. Jelas, itu telah dimurnikan. Mengangkat kepalanya, Xiao Yan melirik ke langit dan samar-samar merasa ada distorsi padanya. Jelas, seluruh Burning Flame Valley ini menutupi lapisan ruang yang terdistorsi. Metode ini mirip dengan Akademi Dalam. Namun, jelas bahwa penghalang spasial jauh lebih kuat dari Akademi Dalam. Xiao Yan menghela nafas kaget di dalam hatinya. Banyak suara terburu-buru tiba-tiba muncul di sekitar hutan di sekitar tangga batu. Lebih dari menariknya gambaran gesit konstruksi. Segera, mereka mendarat di sekitar tangga batu. Hanya setelah mata mereka berkumpul di Elder Chihuo barulah mereka mengurangi kewaspadaan di wajah mereka. Semua dari mereka lalu menghormatinya. Sosok manusia ini semuanya mengenakan pakaian berwarna merah. Apalagi, mereka belum terlalu tua. Namun demikian, benang doki yang keluar dari tubuh mereka relatif kuat. Xiao Yan mengangguk saat melihat ini. Rupanya bakat murid-murid muda di Burning Flame Valley ini sangat mengesankan. Teman muda Yan Xiao, tolong ikuti aku. Penatua Chihuo tersenyum pada Xiao Yan. Setelah itu, tubuhnya bergerak. Kakinya melangkah ke udara kosong saat dia terbang menuju wilayah lembah yang dalam. Di belakangnya, Xiao Yan juga melangkah ke udara dan mengikuti dari belakang. Semua murid Burning Flame Valley mengungkapkan ekspresi keterkejutan di mata mereka ketika mereka melihat ini. Orang itu sebenarnya adalah Dou Zong. Mengapa dia sangat muda? Seharusnya ada beberapa senior yang dengan sengaja mengubah dirinya menjadi seperti ini. Saya mendengar bahwa beberapa pil obat memiliki efek mempercantik. Ini harusnya. Jika ini adalah usianya yang sebenarnya, bukankah dia akan sebanding dengan Nona Huo-er? Benar, hanya satu orang abnormal seperti Nona Huo-er sudah cukup. Akan menjadi pukulan yang terlalu berat jika ada lebih banyak dari mereka. Xiao Yan tidak mendengar percakapan pribadi antara orang-orang ini. Dia mengikuti Penatua Chihuo dengan saksama. Mereka terbang selama beberapa menit sebelum turun secara bertahap. Akhirnya, mereka mendarat di depan aula besar berwarna merah menyala. Ada banyak bangunan di tengah lembah. Cukup banyak murid Burning Flame Valley berpakaian merah berjalan di sekitar mereka. Kadang-kadang, suara orang-orang yang berdiam diri bisa terdengar, memungkinkan beberapa keaktifan melonjak di lembah yang sangat besar ini. Pada saat ini, ada cukup banyak murid Burning Flame Valley yang menjaga aula besar berwarna merah menyala. Mata waspada mereka berulang kali menyapu seluruh tempat. Tampaknya beberapa Grandmaster Alkemis lainnya telah tiba. Penatua Chihuo berhenti saat dia melihat ke aula besar yang dijaga ketat. Apa yang ingin disempurnakan oleh kepala lembah Anda? Apakah ada kebutuhan untuk begitu banyak alkemis? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Tidak perlu terlalu banyak. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk menemukan satu atau dua yang cocok di antara para alkemis ini. Tentu saja, kalaupun salah satu tidak dipilih, Burning Flame Valley masih akan menyiapkan kado besar. Teman muda Yan Xiao tidak perlu khawatir. Peter Chihuo tersenyum saat dia menjelaskan. Ada kebutuhan untuk seleksi. Xiao Yan semakin mengerutkan alisnya. Jika dia tidak dipilih, kemungkinan dia bisa melupakan tentang perubahan misterius 3 misterius Skyfire. Dia tidak berpikir bahwa Burning Flame Valley akan menyerahkan teknik rahasia mereka kepada orang lain dengan mudah. Aku akan menunggu dan melihat.
Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pada saat ini, dia tidak bisa begitu saja berbalik dan pergi. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghela napas dan menganggukkan kepalanya. Penatua Cihuo tersenyum canggung saat melihat Xiao Yan mengangguk. Setelah itu, dia buru-buru memimpin jalan di depan. Di belakangnya, Xiao Yan menghela nafas saat dia melihat ke aula besar berwarna merah menyala. Dia dengan cepat mengikuti. Karena dia sudah tiba di Burning Flame Valley ini, dia akan mendapatkan Skyfire Tree Mysterious Cheng terlepas dari apa yang terjadi.